Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Oh, nice. Sebelah kanan sampai keras. Oke, tema khotbah saya kali ini adalah bebas dari kecewa. Bagi yang belum kenal, nama saya Joshua Yon, ya. Apa yang biasanya membuat manusia kecewa sih? Ayo, yang suka kecewa, oh langsung tahu jawabannya nih kayaknya ya. Manusia biasanya tuh kecewa ketika kenyataan kita tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Ketika kenyataan kita nggak sesuai dengan harapan, biasanya gitu ya. Nah, orang biasanya kecewa ketika kalau kita ngarepnya apa tapi jadinya beda, biasanya. Atau orang juga bisa kecewa karena mungkin keseharian di rumah, atau mungkin kondisi keluarga, atau mungkin ada yang kecewa karena mungkin pernikahannya nggak sesuai dengan harapan. Nah, ada orang bahkan kecewa karena mungkin hubungan pertemanannya nggak sesuai dengan kenyataannya, harapannya ya. Kita mau baca firman Tuhan di Amsal 13 ayat 12 di Proverbs. Oke. Hope deferred makes the heart sick, but when the desire comes, it is a tree of life. Jadi harapan yang nggak kesampaian itu jadi bikin tuh hatinya sakit. Kenyataan nggak sesuai dengan ekspektasi itu bikin hati sedih. Nah, kita belajar dari firman Tuhan mengenai anak Tuhan yang meresponi harapan yang mengecewakan. Di Yohanes 20 ayat 1 dan 2. Oke, kita baca bareng-bareng yuk, biar firman Tuhan lebih meresap lagi nih ya. 3-4. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ayat 2. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Nah, Maria Magdalena tuh nggak paham kenapa ini semua harus terjadi sih. Katanya juru selamat, katanya Mesias, katanya Tuhan, tetapi kok kayak gagal, kayak kalah, kok seperti dipermalukan, dicambuk, disalib sampai mati, dan mati beneran lagi, kubur lagi. Kok mengecewakan sih? Orang mungkin bertanya gitu ya, kok mengecewakan? Tapi apa sikap dan respon seorang Maria Magdalena? Walau Maria tuh nggak paham, dia nggak paham kenapa begini amat sih kehidupan, dia tetap datang kepada Tuhan. Kita mesti belajar. Walau Tuhan Yesus di mata Maria pada saat itu pada kenyataannya sudah berujung kepada kubur, seakan gagal, udah lebih jauh lagi dari kata kalah. Tetapi dengan semua kekecewaannya, dia nggak ngerti itu, Maria tetap datang pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Niat. Pergilah ia datang kepada kubur Tuhan Yesus, walau yang lain udah kembali jadi nelayan aja deh. Walau yang lain udah ngomong, udah nggak mau pelayanan lagi deh. Mungkin yang lain, murid-murid yang lain udah bilang, saya udah balik ke pekerjaan saya sebelumnya deh. Kayaknya saya salah ambil keputusan deh kemarin pelayanan. Tetapi Maria tetap percaya, tetap hormati Tuhan Yesus, walau mungkin pada saat itu kenyataannya seperti mengecewakan. Nah, pas sudah sampai di kubur, tubuh Tuhan Yesus sudah menjadi, ya sudah menjadi tubuh gitu, sudah seakan kalah. Tetapi dengan sopan, Maria berkata, Tuhan telah diambil orang. Dia memilih kata Tuhan telah diambil, bukannya mayat Tuhan. Dia bilang, Tuhan, betapa hati yang penuh dengan kasih sayang. Dia pemilihan kata. Pemilihan katanya Tuhan telah diambil. Nah, pemilihan kata kita dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi berkat buat orang atau malah jadi batu sandungan. Yang ngangguk ngalamin ya. Siapa yang menyakiti hati? Saya sangat diberkati ketika membaca pemilihan kata seorang Maria. Nah, pertanyaannya, apa kata yang kita pilih ketika kita lagi capek?
Apa kata yang kita pilih ketika nyautin orang yang kita nggak suka? Apa kata-kata yang kita pilih? Oh, yang senyum-senyum pengalaman pribadi ini. Nah, kenapa manusia kecewa? Karena seringkali di hatinya tidak terdapat kasih. Seringkali bukan keadaannya yang mengecewakan, tetapi memang hati orang tersebut memang udah nggak cinta. Ya, kata orang gitu. Memang udah nggak cinta. Di hati orang tersebut memang udah nggak ada kasih, makanya dikit-dikit kecewa. Coba misalnya kalau Maria Magdalena mengasihi Tuhan Yesus, walau kenyataannya mengecewakan itu, tapi udah seakan-akan gagal, udah mati, udah dikuburkan, yang memalukan. Tetapi Maria tetap datang, bahkan memanggilnya Tuhan, diambil orang. Dan walaupun sudah diambil orang pun, dan walaupun itu Maria nggak masalah loh, dia tetap Tuhan. Dan Maria itu malah mencari di mana sih Tuhan diletakkan. Di Yohanes 20 ayat 3 dan 4, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Nah, ini ada yang lari lebih cepat, ada yang semangat, ada yang kurang semangat. Ada yang pikirannya mungkin ke sini, ada yang pikirannya ke sana. Ada yang mungkin mikirnya itu asumsinya A, ada yang asumsinya B. Ada yang responnya mungkin lemah semangat, sampai udah nggak terlalu cepat larinya, males gitu rasanya. Ada yang rasa hormat, rasa percaya, rasa cintanya tuh masih ada, walau alami banyak hal yang nggak dimengerti. Nah, ini orang yang sayang sama Tuhan tuh kayak gitu. Walau dikecewakan, walau bingung dan sesuatu yang nggak jelas, dia tetap datang mengurapi Tuhan. Dia tetap datang ibadah. Petrus lari lebih pelan. Mungkin ada keraguan, ada satu perasaan lemah semangat. Tetapi it's okay, take your time. Jangan lama-lama sedihnya, jangan lama-lama lemesnya. Bangkit segera lebih hebat daripada keraguanmu tadi. Ayo segera bangkit kayak Petrus bangkit. Tadinya mungkin larinya kurang cepat, tetapi Petrus menjadi rasul yang legend ya. Kita tahu ya, yang membawa pertobatan massal dengan banyaknya mujizat Tuhan melalui hidup Petrus. Lemesnya sebentar, semangatnya lama ya. Kalahnya sebentar, menangnya abadi. Ngapain pusing sama intimidasi murahan si setan ya? Jadi jangan gagal. Yohanes 20 ayat 10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tuh, ada yang balik ke rumah. Capek balik aja. Ayat 11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ada murid Tuhan yang habis lihat, ya langsung pulang aja deh. Ya mungkin udah habis lihat kenyataan pahit. Berikutnya nih udahlah, kayaknya udah gagal, udah dicambuk, udah kayaknya dipermalukan, kayaknya salah nih ya, disalib, mati. Sekarang tubuhnya aja hilang lagi, pokoknya udah habis ya, sehabis-habisnya. Udahlah capek lah, mau pulang dulu aja. Tetapi Maria, kita mau belajar, Maria itu berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil nangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan Tuhan menghadiahkan kepada Maria orang yang tetap sayang sama Tuhan, walaupun bingung, walaupun kecewa. Kok saya kayak gini, kok saya udah doa puasa, saya udah ibadah, saya udah pelayanan, kok begini ya, kok masih begini ya. Dia nggak pusing dengan masih begini, kok mengecewakan. Dia tetap datang, dan Tuhan menghadiahkan kepada Maria orang yang tetap sayang sama Tuhan, tetap jenguk, tetap cinta Tuhan, tetap datang ibadah, mau mengurapi Tuhan, walau kenyataan hidupnya nggak sesuai harapan. Maria dianugerahkan penglihatan. Dia melihat dua orang malaikat. Lalu bahkan dia melihat Tuhan Yesus bangkit. Wah,
Itu makanya kalau kita orang-orang yang setia melihat malaikat, melihat Tuhan Yesus bangkit, bukan sekedar ya. Ada pertanyaan lagi. Ibu, mengapa engkau menangis? Seperti pertanyaan ciri khas ya, malaikat dan Tuhan Yesus ya, seperti itu ya. Jadi memang malaikat itu kan perpanjangan tangan Tuhan ya. Jadi ya mirip-mirip, tanyanya mirip. Seperti Tuhan Yesus tanya, do you want to get well? Di Yohanes 5 ayat 6, maukah engkau sembuh? Nah kalau zaman sekarang keadaan dunia mungkin lebih rapuh lagi ya. Manusia banyak yang mungkin manusia zaman sekarang lebih rapuh lagi. Kalau ditanya, kamu mau sembuh gak sih? Mungkin, oh lu gak peka ya, saya lagi lumpuh nih, nanya apa lagi gitu. Zaman sekarang kan dikit-dikit sensitif ya. Orang yang update, kita yang sensitif gitu ya. Dan orang lain like nggak like, kita sensitif. Zaman sekarang banyak sensitif. Nah gimana kalau ada hal itu ditanya lagi, kamu mau sembuh ya? Mau sembuh nggak? Jadi tadi ngapain di sini kalau kamu sembuh? Orang zaman sekarang kayak gitu. Tapi masalahnya, kenapa pertanyaan seperti itu? Karena ada orang-orang yang nggak mau bangkit, nggak mau bangun lagi dari kejatuhan. Jangan sampai itu kita. Karena ada orang-orang yang udah nyaman dengan kondisi keterpurukannya. Karena banyak orang yang sudah terlalu nyaman dengan kondisi kecewa. Ya udahlah, udah sering dikecewain orang, ya udahlah. Tetapi kali ini bukan orang yang sama. Kali ini bukan orang yang sama, tapi kita bawa kecewa yang dahulu ke sekarang. Dan orang-orang yang mulai terlalu nyaman dengan kekecewaan, mereka tuh mulai katanya gini, manage their expectation. Mereka mulai atur ekspektasi mereka, iman dikecil-kecilin. Mimpi gak usah gede-gede, ekspektasi gak usah tinggi-tinggi, nanti kecewa. Apakah itu Alkitabiah? Apakah kita diajarkan untuk berdoa sekecil-kecilnya, berharap sama kepada Tuhan sekecil-kecilnya? Kita harus hati-hati. Seringkali memang banyak yang nyelip ya, seakan-akan menenangkan kita, tapi itu tidak Alkitabiah. Harusnya kita menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Ada orang-orang yang jadi trauma, kayaknya nggak sesuai ekspektasi deh. Akhirnya dia akan mulai setuju, ya udahlah, rumah nggak akan kebeli lah, udahlah, segini-gini aja lah. Nggak apa-apa lah, saya udah siap lah, jomblo aja lah, nggak akan pernah nikah lah, ngapain sih? Bisa begini-gini aja, bisa-bisa aja. Enak kok, lebih enak, pembenaran diri lebih enak. Nggak apa-apa deh, saya nggak usah harap banyak deh ke depan. Nggak mungkin lah saya bikin bisnis, masih ada kerjaan aja udah syukur. Seringkali ada orang kayak gitu, seakan-akan kayaknya humble, tetapi nggak gitu juga. Ngenesnya terlalu banyak soalnya. Nggak apa-apa, sebanyak yang nggak apa-apanya. Dan semua yang nggak apa-apa itu nggak pernah didoakan juga. Sebetulnya memang udah mulai lemah, berlarinya udah mulai kurang cepat itu. Tadi katanya juru selamat nih, udah dicambuk, udah habis, nggak ada pembelaan nih ya di jam pertama, jam kedua, jam ke-6, jam ke-12, hari pertama, hari kedua kayak habis udah lemes. Masalahnya kita mulai berhenti berharap sama Tuhan, kita mulai nggak baca firman Tuhan dan mulai nggak memegang janji Tuhan lagi. Kita nggak percaya, kita pikirnya lihatnya kita punya saldo bank. Kita cuma lihat teman-teman dan saudara kita di sekeliling. Oh ini nih orang-orangnya, ya segini doang lah. Inilah pasukan saya lah, follower saya lah, segini aja. Kita mulai ngitung-ngitung. Kita udah mulai berhenti berdoa kepada Tuhan, itu masalahnya. Bukan ngarepnya, saya udah gak berharap sembuh lagi deh, udah pernah doa gak sembuh-sembuh. Kita mulai berhenti berharap dan berhenti berdoa, dan kita mulai masuk ke dalam satu penjara kekecewaan. Seringkali yang mengalahkan kita tuh bukannya kenyataan kita, tetapi respon kita terhadap kenyataan yang ada. Jadi sebetulnya kenyataan yang terjadi ya biarkan terjadi aja. Tetapi yang bikin kita senyum apa enggak justru pas kita meresponi kenyataan itu. Kenyataan ini sudah terjadi. Mau kita senyumin apa mau nangisin, mau kita kecewanya diperpanjang pun itu sudah terjadi. Tetapi banyak orang yang berlarut-larut di dalamnya,
Jadi persoalan di hari pertama menjadi persoalan di hari ke-300, hari ke-600, tahun ke-3, tahun ke-4 itu yang berbahaya. Dan itu mukanya makinnya berubah. Ya kan, maunya kalau kita udah lama ketemu orang, wow kok seger banget gitu kan ya. Kita percuma kita mau pakai krim, kita mau minum vitamin, tetapi kalau kitanya sudah frowning gitu ya, udah mulai ngerut gitu, mukanya setiap hari kayaknya stres. Itu enggak. Bahkan bukan hanya mempengaruhi urusan penuaan dini, organ di dalam berantakan semua. Tidur aja berantakan. Leher udah mulai dikit-dikit tegang gitu ya. Ngomong leher tegang kok semuanya pada bangkit dari kayak jauh bener ya, ngalamin ya. Leher mulai tegang gitu. Udah usianya kayaknya ya, dari makanannya ya. Leher tegang langsung pada. Nah kalau kita responi tetap percaya, tetap semangat, tetap datang kepada Tuhan, Maria tuh dianugerahi penglihatan dan dia bertemu Tuhan. Mungkin karena walau yang lain udah pulang ke rumah, dia enggak. Nah kita sering kali ikut-ikutan kan. Yang lain udah mulai males lah, nanti ibadah online aja lah. Iya. Ngomongnya ibadah online tapi nggak online juga lagi kan. Iya. Bilangnya ibadah online tapi sambil masak mie instan, di post, terus praise and worship-nya, aduh kayaknya lagunya gue gak suka deh. Di fast forward lagi, ngeri gak? Ibadah zaman now gimana? Ini ada pemusik kita, gimana musik kita? Masa ibadahnya di fast forward? Kacau ya. Jadi ibadah di fast forward, di stop, di play, di rewind, gimana begini? Sedangkan ibadah itu kita menyerahkan hidup kita untuk ketemu Tuhan, kita berlutut, kita memberikan persembahan dan korban. Tetapi kok stop, rewind, forward, skip, gimana ini nih? Jadi ya udah datang aja lah, nggak bisa di skip lagi gitu, ya kan? Di sini nggak bisa di skip, dia play, play sampai di ujung ya. Nah, apa respon kita selama ini terhadap kenyataan yang ada? Seringkali kenyataan pahit pun tidak bisa melukai kita selama kita responi dengan kasih, dengan percaya. Kenyataan yang udah jadi kenyataan, kekecewaan yang malah hanya nambah memberatkan kenyataan yang ada. Yohanes 20 ayat 16 kata Yesus kepadanya, Maria. Ada tanda seru suara, teriak. Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Nah kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Orang yang tetap ibadah di tengah kekecewaannya sama Tuhan, orang yang tetap datang kepada Tuhan, tetap cari Tuhan, tetap menjenguk Tuhan, mau datang mengurapi kubur Tuhan, walaupun situasinya udah jelas-jelas mengecewakan, diberi anugerah menjadi pengkhotbah pertama yang diutus sama Tuhan Yesus sendiri. Kasih tahu sama mereka, Tuhan Yesus yang pilih sendiri, Tuhan Yesus yang utus sendiri. Keren banget kan? Ini keren banget lah. Dipilih dan diutus. Bukan kita yang mau, tapi Tuhan yang mau. Wah, dan Tuhan Yesus sendiri yang utus dan pilih. Karena Maria tetap hadir dengan rempah-rempah untuk mengurapi kubur Tuhan Yesus. Di tengah kebingungan, kekecewaan, dia tetap datang ibadah. Dia tetap datang untuk mengurapi, menyembah Tuhan. Nah, Maria mungkin sudah bikin asumsi bahwa tubuh Tuhan Yesus tadi dicuri katanya. Ekspektasi dia tuh yang penting saya bisa mengurapi kuburan Tuhan Yesus aja, itu udah seneng. Dan itu pun kenyataannya nggak sesuai harapan. Udah parah tuh, udah dicambuk, ditangkap, gagal, kalah, mati, kubur, udah habis, hilang lagi, udah kandas berkali-kali. Tapi kenapa? Karena cara Tuhan melebihi ekspektasi Maria. Kita pikir kita kok nggak dapet A ya, padahal Tuhan udah siapkan yang lebih baik daripada A, B, C, D. Lebih dari kata A sampai Z bahkan. Manusia kan cuma berpikir terbatas angka dan abjad. Tetapi Tuhan bisa memberikan itu lebih kompleks, lebih ruwet. Loh, kok ini begini loh. Kok ujungnya enak ya, kok ujungnya baik. Loh, kok ujungnya mendatangkan kebaikan ya buat saya, walaupun saya nggak ngerti. Seringkali orang kan gitu, yang dipikir berapa untungnya, nominalnya. Tetapi Tuhan bergerak dengan cara yang ajaib. Nggak selalu apa yang di depan mata. Dunia coba ingatin kita sama kenyataan yang nggak sesuai harapan.
Akhirnya kita udah mulai nggak doain lagi keselamatan orang tua kita. Kita mulai nggak doain lagi keselamatan keluarga besar kita. Kita mulai nggak doakan lagi untuk pasangan hidup. Udah malas, udah capek ya. Stoknya setelah pandemi menurun 90%. Kata siapa? Bukankah stoknya sekarang online? Oh salah ya. Maksudnya ada cara Tuhan yang ajaib sebetulnya. Cuma seringkali kita membatasi. Siang hari ini kita harus bebas dari belenggu kecewa. Biar kehendak Tuhan yang jadi bukan asumsi kita, bukan sebatas ekspektasi kita, harapan kita. Harapan kita ya segini-gini aja. Yang sekolahnya sarjana ekonomi ya terbatas dengan lingkup ekonomi. Yang sarjananya mungkin kedokteran ya dikit-dikit dilihat dari harapan dunia kedokteran. Bayangkan ngapain? Kita kasih ekspektasi kita seperti Tuhan, berharap bahwa sesuatu yang besar terjadi. Nah, walaupun keadaan keluarga kita sekarang mungkin sepertinya di bawah ekspektasi pun, bukan berarti selamanya akan seperti itu. Ayo bangkit, jangan lengah, jangan lelah, jangan tenggelam dalam kecewa. Nah, manusia seringkali kecewa karena keinginannya tidak terpenuhi. Ya. Masalahnya menurut studi manusia nggak bahagia katanya ketika ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, manusia nggak bahagia ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Masalahnya, yang kedua, manusia katanya tidak bahagia walaupun sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Studi, jadi dia dapat apapun nggak dapat tetap nggak bahagia. Dulu berharap mau liburan, pas sudah liburan begitu aja, pas pulang tagihan. Ya kan gitu. Manusia akhirnya kita karena kita nggak bisa merasa cukup, kita nggak bisa mengucap syukur, akhirnya banyak orang belanja berlebihan. Kita beli hal-hal yang nggak penting, terus kita berpikir gini, asal aja saya beli hal itu saya pasti bahagia. Akhirnya manusia bermimpi untuk menjadi terkenal, mengejar hidup dengan ya penuh dengan harta benda, kekayaan, menempati jabatan tertentu. Asal saya sampai di posisi itu, asal saya punya uangnya, maka saya pasti akan bahagia. Asal saya liburan ke sana, saya pasti bahagia. Asal bisnis saya viral dan sukses, maka saya akan bahagia. Masalahnya apapun itu jadi nggak akan pernah cukup. Iya. Kalau udah kesampaian terus apa? Now what? Apa? Karena kenapa nggak pernah merasa cukup? Karena targetnya selalu berubah. Targetnya selalu berubah. Dulu saudara berdoa, andai aja saya diterima kerja, aduh, saya akan datang ibadah tiap minggu. Wah, perpuluhan orang lain 10%, saya 25%. Dulu loh. Tapi pas diterima kerja, saudara kecewa lagi sama bosnya, kecewa lagi sama rekan kerja. Lalu saudara nggak bahagia lagi. Itu baru satu menunya baik. Dulu saudara berdoa, andai aja Tuhan berikan saya pasangan hidup. Andai aja, pengen deh Tuhan kayak orang lain, pengen deh kayaknya Opa, Ajusi gitu ya, Sarange gitu ya, pengen banget. Pas udah menikah, saudara kecewa sama pasangan saudara. Saudara kecewa dengan mertua saudara. Lalu saudara gak bahagia lagi. Terusin aja. Manusia gak bahagia ketika tidak mendapatkan yang diinginkan, dan manusia ketika mendapatkan yang diinginkan. Karena manusianya tidak belajar mengucap syukur. Harusnya yang menjadi target kita adalah tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Karena tujuan itu gak berubah. Tujuan kita berubah. Pengennya liburan ke A, udah kakak mau ke B. Terus aja kapan bahagia. Oh, langsung. Aduh, senggol-senggolan semuanya. Karena tujuan Tuhan tuh pasti tercapai karena itu Dia punya mau. Dia akan bantu realisasikan karena Tuhan yang mau. Dia yang wujudkan, kita cuma bagian dari ceritanya. Enak kan? Kan ada lagunya, Kaulah penulis hidupku. Dinyanyiin, makanya tiap minggu kita nyanyiin lagu-lagu. Biar hal-hal yang kadang-kadang enggak mau dinyanyiin, sambil nyanyiin kan alhamdulillah, dijorokin gitu kan. Kau membuat segalanya baru, gitu kan. Jadinya bagus. Kita ngomong, Kaulah penulis hidupku, tapi kita yang tulis. Hari ini mau makan apa ya? Besok saya mau bangun jam berapa, gitu kan ya? Saya mau kerja apa ya? Kita yang tulis. Katanya Kaulah penulis hidupku. Saya mau single aja deh sampai umur berapa? Siapa yang tulis? Kita nggak pernah tanya Tuhan tuh maunya kayak gimana sih? Alkitab katakan apa sih? Lalu kita ambil keputusan sesuai dengan apa yang kita pandang baik. Lalu kalau sudah ada masalah,
kita kecewa. Padahal ambil keputusan siapa? Kita. Kalau udah salah, ya kita kecewa sama tuh. Nah, pintar namanya. Iya dong. Kita mau makan apa kita putusin, mau bangun jam berapa kita putusin, kita mau kerja apa kita putusin, mau nikah sama-sama kita putusin. Kalau ada masalah kita salahin. Kecewa sama? Loh gimana ini? Saya single aja deh, single. Siapa yang putusin? Saya nikah aja deh. Siapa yang putusin? Kita juga. Apa kata Tuhan? Kita nggak mau tahu apa kata Tuhan. Tapi masalahnya manusia tuh seringkali mau tulis jalan hidupnya sendiri. Kita akan selalu dalam kekecewaan kalau kita sibuk wujudkan rencana kita aja, tapi kita nggak mau tahu apa rencana Tuhan. Sampai kita mau benar-benar anggap Dia itu Tuhan. Sampai benar-benar kita kasih kendali hidup kita dalam tangan Tuhan. Barulah kita bisa hidup bebas dari kecewa. Ya karena Dia yang punya tujuan, Dia yang punya rencana, pasti terjadi. Kita cuman bagian dari ceritanya Tuhan. Tapi seringkali kan kita mau rencana kita yang jadi, itu yang capek. Kalau berasa hidup kita agak capek, cepet stres, depresi, jangan-jangan kita paksa cerita kita untuk jadi. Kita nggak mau ikut cerita Tuhan. Tuh, kalau happy kayak di sebelah tuh, seru sekali. Kita melupakan betapa bahagianya hidup menjadi, kan belajarlah seperti anak kecil gitu ya. Kalau udah gede diem, reuni diem, diajak ngomong diem, satu grab diem. Kalau anak kecil kenal kencang, seru. Kehilangan sukacita, bahaya banget. Sampai kita mulai mengerti apa ekspektasi Tuhan atas hidup kita, bukan hanya hidup sibuk dengan ekspektasi kita. Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan Dia. Yang mau jadi murid Kristus ikut. Nggak ada yang alpa satu ya, nggak ada yang telat, nggak ada yang madong, nggak ada yang cuti, nggak ada ya. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang menjadi murid Kristus bersama-sama dengan Tuhan. Jangan ngomong sendirian. Ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat 3. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Apa yang membentuk sikap Maria itu bisa tetap berapi-api, bisa tetap setia, cari Tuhan di tengah kekecewaan dan masalah? Apa yang membuat Maria tetap bisa memandang Tuhan? Maria punya komunitas Kristen, kayaknya basi. Tapi ini firman Tuhan, bukan cuma diomong doang. Ini terjadi, tercatat, dan ini sejarah. Ini firman Tuhan. Maria punya komunitas Kristen. Ada 12 murid Tuhan Yesus yang selalu ada. Ada Yohana, bukan kakak saya, Yohana yang di firman. Ada Susana, bukan film horor. Dan banyak perempuan lain ya, banyak perempuan lain. Dia banyak temennya. Ngapain kita menderita sendirian ketika kita hadapi kekecewaan? Dengan siapa kita bergaul akan menentukan sikap saudara ketika menghadapi kekecewaan. Hati-hati. Perhatikan dengan siapa kita bergaul di chat, di telepon, di kumpul-kumpul, di ngobrol-ngobrol, di hangout, di makan bareng. Enggak, aku cuma makan bareng doang kok. Ya kan ngobrol. Pandangan dia kita dengerin masuk. Dia komentar tas kita, dia komentar jam kita, dia komentar kamu liburan kemana, masuk ke kepala kita. Pas pulang tiba-tiba ngomel-ngomel sama pasangan. Kenapa? Karena salah bergaul. Iya bener kan? Masuk ke kepala kita, hati-hati. Perhatikan dengan siapa kita ngumpul, kita ngobrol, kita hangout, kita makan bareng. Perhatikan siapa yang saudara follow di sosial media. Karena sedikit banyak updatean mereka, sedikit banyak caption mereka, pembicaraan dengan teman kita akan membentuk sikap hidup kita ketika menghadapi kekecewaan. Iya. Nah, perempuan-perempuan dibilang Magdalena itu prominent women. Jadi memang kata para teolog itu memang dia itu ada harta benda dan dia berikan untuk Tuhan. Apa yang membentuk sikap Maria bisa tetap berapi-api, bisa tetap setia, cari Tuhan di tengah kekecewaan dan masalah? Apa yang membuat Maria tetap memandang kepada Tuhan? Maria adalah pribadi yang murah hati. Apa yang dia bisa kasih, apa yang dia bisa beri, punya mental yang bukan sibuk mikirin apa yang dia bisa dapetin. Karena dia udah terbiasa begitu. Makanya walaupun kenyataan gak sesuai harapan, dan dari juru selamat kok, harapannya juru selamat, tiba-tiba dicambuk, ditangkap, disalib,
mati, kubur lagi, hilang lagi. Waduh, itu udah nggak tahu berapa tahapan kekecewaan. Dan bangkit. Maria tetap menabur, memberi, dan mau datang mengurapi kubur Tuhan Yesus. Dia tetap datang. Jadi dia terbiasa nabur. Tuhan dari juru selamat dicambuk dan nabur. Juru selamatnya katanya juru selamat ditangkap dan nabur. Disalibkan nabur. Dikubur nabur. Mengurapi, dia datang mau mengurapi. Yang tadinya dia bilang juru selamat, dia tetap nabur. Nah, Maria datang pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Karena Maria menjadi bagian dari perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, di mana uangmu berada, di situ hatimu berada. Kenapa banyak manusia sering kecewa sama Tuhan? Karena memang dari awal nggak gitu cinta sama Tuhan. Wah, tuh setuju sekali sampai super setuju. Nah, karena datangnya Tuhan karena memang ada maunya. Cari Tuhan karena ada butuhnya, karena ada keperluannya. Kalau Tuhan nggak bisa kasih, ya udah dia sembah aja dewa uang, sembah aja duit, sembah aja dewa mamon. Nah, Maria memang cinta Tuhan, dia mau balas kebaikan Tuhan. Habis diusir roh jahat. Dan banyak, bukan dia juga, ada banyak perempuan lain yang ada roh jahatnya setelah diusir, dia ngerti, dia tahu diri. Dia mau balas kebaikan Tuhan. Jadi orang yang mau balas kebaikan Tuhan, cinta Tuhan, nggak mudah dia untuk dikalahkan oleh kekecewaan. Maria sibuk nabur, kasih, memberi. Maria datang kepada Tuhan hendak memberi sesuatu. Sampai dari tahap kuburan pun Maria tetap datang untuk memberi penghormatan, memberi rempah, memberi untuk mengurapi. Nah, banyak manusia yang benar misalnya benar sayang, cinta sama hobinya. Makanya biasanya tidak ada manusia dikecewakan oleh hobinya. Ada manusia dikecewakan oleh hobinya. Walaupun hobinya mengecewakan, dia tetap mencintai hobinya. Yang ngangguk jadi korban dia. Misalnya manusia yang ada hobinya itu ngomongin orang di belakang, hobinya. Walaupun kalau omongannya beberapa kali udah ketahuan, banyak orang terluka, udah bikin kekacauan dan salah paham, dia nggak kecewa tuh dengan hobinya. Dia nggak kapok tuh. Dia ngomongin orang lagi. Karena memang sayang, karena memang suka, karena memang cinta sama hobinya ngomongin orang lain. Misalnya manusia ada yang hobinya main sosial media. Ketika cuma dalam setahun belakangan aja terlalu banyak scrolling, akhirnya dampaknya mengecewakan sebetulnya. Minus di mata nambah 2, mata jadi buram, kejiwaan mulai terganggu, insecure, anxiety, karena ngeliatin hidup orang tapi nggak ngurusin hidup sendiri. Tapi ya kayaknya itu nggak bikin kapok. Dia nggak marah sama hobi. Kamu ngomong di sini sambil ngaca, kamu tidak boleh sosial media. Saya kecewa sama hobi ini. Enggak, dia tetap lanjutin karena dia suka, karena dia cinta, karena dia nabur, karena dia sayang. Masalahnya yang kita sayang itu siapa? Itu. Terus kenapa kita dikit-dikit kecewa sama Tuhan? Karena kita memang nggak cinta sama Tuhan. Kenapa kita dikit-dikit kecewa sama orang tua kita? Dikit-dikit kecewa sama menantu kita? Dikit-dikit kecewa sama pasangan kita? Karena kita nggak benar-benar sayang sama mereka. Gimana? Kasih di manusia akhir zaman, kasih semakin dingin. Saya undang tim musik Jeffrey. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita sedikit-dikit kecewa sama Tuhan, mungkin kita nggak benar-benar cinta Tuhan. Mungkin kita nggak membiasakan membentuk diri kita tuh nabur, memberi, beribadah kepada Tuhan. Tapi seringkali kita biasakan atau membentuk diri kita untuk meminta sama Tuhan. Yang bikin kita kecewa gitu, kita nggak biasa nabur kayak Maria. Saya nabur, udah jadi kubur nabur juga. Udah jadi kubur, dia tetap bawa sesuatu untuk mengurapi kubur Tuhan. Dia udah lebih dari kata kecewa itu. Ketika Tuhan ditangkap aja udah mengecewakan, katanya Tuhan. Ketika Tuhan dicambuk aja itu udah mengecewakan, katanya Tuhan. Ketika Tuhan udah disalib udah lebih dari kata mengecewakan. Ini sampai tubuhnya aja hilang, tapi dia tetap sayang Tuhan. Dia tahu Tuhan udah pernah tolong dia. Berapa banyak dari kita Tuhan tolong kita, tapi kita nggak tahu diri, kita lupain Tuhan. Kita berani kecewa lagi sama Tuhan. Padahal yang pilih kita tadi. Mau single apa menikah kita yang pilih. Mau makan apa kita yang pilih. Kalau ada masalah kita salahkan tuh.
Tapi kalau kita mulai masuk dalam siklus sayang sama Tuhan, nabur untuk pekerjaan tangan Tuhan, terlibat dalam pelayanan, tetap beribadah, tetap membawa rempah mengurapi kubur Tuhan Yesus walaupun keadaan mengecewakan, maka Maria mengalami anugerah, melihat malaikat, bahkan melihat Tuhan Yesus bangkit. Nah, orang-orang yang tetap setia walau nggak ngerti kenapa sih kok hal ini terjadi sama saya, tetap mau datang, tapi tetap mau mengurapi, tetap mau ibadah, mereka akan mendapatkan anugerah dari Tuhan. Mereka akan bertemu sama Tuhan. Berapa banyak orang datang tapi nggak ketemu sama Tuhan. Orang yang mau ketemu sama Tuhan, walaupun musiknya membingungkan pun, dia ketemu Tuhan dari sebelum datang pun dia sudah ketemu Tuhan. Lagi duduk aja udah nangis. Orang yang niatnya nggak mau ketemu Tuhan, mau pakai apapun spektakuler pun dia nggak ketemu Tuhan, karena dia nggak mau. Emang dari awal dia ada sesuatu yang dia halangi. Saya nggak mau ketemu Tuhan, saya banyak salahnya. Nah, kamu nggak mau bertobat terus gimana? Bukankah Tuhan sudah dengan open arms, dia udah tangannya terbuka, ayo datang. Tapi ada orang-orang dengan sangat sederhana. Kadang-kadang bukan masalah khotbahnya, bukan masalah musiknya, bukan masalah ruangannya, bukan masalah gerejanya, tapi seringkali sikap kita datang pun sudah salah. Yohanes 20:15 kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa kau menangis? Siapakah yang kau cari?" Tuhan ciri khas. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Wah, dikira Kang Maman ya. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Wah, terlalu semangat. Tuhan Yesus di atas 75 kilo pun akan saya angkat. Nah, itu orang yang mengucap syukur kayak gitu. Maria menjadi bagian dari orang yang menyumbang, memberikan hartanya bagi pekerjaan tangan Tuhan. Orang yang punya harta bukannya sibuk nyuruh orang untuk bawain barang-barang dia dengan arogannya. Dia bilang, "Di mana kau meletakkan supaya saya dapat mengambilnya?" Dia mau bawa, mana bisa, beratan siapa? Berat badan wanita. Iya, susah. Itulah begitu cintanya. Apakah kita begitu cinta sama Tuhan? Kalau kita begitu cinta sama Tuhan, gak akan dikecewakan. Kayak kita cinta sama hobi kita, mata udah minus, ya kan? Udah anxiety, hajar terus sehari 8 jam karena kita cinta hobi scrolling. Iya. Nah, kita cinta gak sama Tuhan? Kalau kita cinta sama Tuhan, kita gak akan kecewa. Kenapa Maria gak terperangkap dalam kekecewaan? Karena Maria itu ketika dibebaskan dari 7 roh jahat, Maria sangat menghargai hal itu. Dia orang yang tahu diri. Maria punya sikap, I'm gonna pay him back. Saya akan coba balas kebaikan Tuhan, walau gak akan membalas kebaikannya, minimal saya coba terus membalas kebaikan Tuhan dengan seluruh hidup saya. Pertanyaannya, apa kita sibuk membalas kebaikan Tuhan? Kalau kita sibuk mau gotong tubuh Kristus, kalau kita sibuk mau gotong beban tubuh Kristus, beban gereja Tuhan, maka kita nggak sibuk dengan diri kita sendiri. Pertanyaannya, apakah kita tahu diri seperti Maria? Maria itu dibebaskan dari 7 roh jahat, maka seumur hidupnya dia mau balas kebaikan Tuhan. Walau dia nggak ngerti, kok juru selamat seakan payah, gagal, dicambuk, disalibkan dan mati, dia tetap lakukan apa yang porsi yang dia ngerti. Kalau banyak yang dia nggak ngerti. Nah, bagaimana dengan kita? Tuhan udah sering tolong kita. Dia Tuhan yang sudah ada selama ini, dari sejak kita kecil sampai sekarang. Tapi kenapa seringkali kita nggak tahu diri, malah kita mau berani kecewa sama Tuhan. Padahal dia pencipta, kita cuma ciptaan. Hidup ini, kita ini tuh hidup dari dia, oleh dia, bagi dia. Kenapa kita malah sibuk memikirkan apa yang saya mau, saya pengen, buat saya, bagi saya. Seringkali kekecewaan karena itu. Mari kita tunduk dalam doa. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa Tuhan, biarkan setiap dari kami Tuhan, kalau ada kekecewaan di hatimu, Kau ampuni dirimu. Kalau kau ada unek-unek sama Tuhan, dikatakan, Tuhan kok begini sih Tuhan? Ya, daripada kau bingung, ya just say it in prayer. Dalam doa, tanya, Tuhan kok begini Tuhan? Tolong saya Tuhan. Kalau ada orang-orang yang kita kesel, bahkan kesel sama diri sendiri, kesel sama orang, ampuni mereka. Tuhan, ini kami Tuhan, biarkan pulang dari sini tidak ada satupun dari kami yang hidup dalam kekecewaan. Yang ada adalah kemerdekaan, kebahagiaan, keselamatan, hidup dalam kemenangan. In Jesus' name we pray, Amen.
kita tinggi. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah pekerjaanmu, bisnismu, hasil tanahmu, pekerjaan tanganmu dan keturunanmu, diberkatilah benda kepemilikanmu dan tempat kediamanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dengan persekutuan yang manis, dengan Roh Kudus yang memampukan kita menjadi pribadi yang maksimal di dalam Kristus. Mulai siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semua yang telah menerima dan percaya bersama kita katakan amin.